Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo hari ini melantik sejumlah pejabat baru dan seorang menteri di kabinetnya. Istilah melantik dan bukan reshuffle atau pencopotan itu tampaknya lebih tepat ya. Karena sebagaimana di pengakuan dari Menteri Dikti Saintek Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, dia bukan diberhentikan atau bukan dipecat oleh Presiden Prabowo, tetapi mengundurkan diri. Alasan dia karena setelah 4 bulan bekerja, dia belum bisa memenuhi harapan atau memenuhi ekspektasi dari pemerintah atau dari Presiden Prabowo. Saya lebih baik mundur daripada diberhentikan, ujarnya kepada media di kantornya hari ini. Beliau menjelaskan, dia menuliskan surat pengunduran diri itu Selasa tengah malam dan kemudian diserahkan ke Menteri Sesnek pada pagi harinya. Bersama dengan itu dia juga langsung mengemasi barang-barangnya dari rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 4 nomor 19 Jakarta Selatan. Sebelumnya Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya itu dalam keterangannya kepada media juga menggunakan kata pelantikan. Itu bukan reshuffle kabinet. Istilah itu memang tampaknya lebih tepat ya. Selain Menteri Satrio yang mengaku mengundurkan diri, para pejabat yang dilantik sesungguhnya juga sudah menempati jabatannya. Ada yang sudah definitif, ada yang menjadi PLT, dan ada yang sudah ditunjuk tapi belum dilantik. Kepala BPKP, Yusuf Muhammad Ateh, itu malah dia sebelumnya sudah menjabat posisi itu dan dia kembali menempati posisi itu. Jadi dia dilantik untuk menempati posisi yang sama. Kepala BPS Adi Ninggarwidya Santi sebelumnya juga sudah menjabat sebagai pelaksana tugas. Sebagai pelaksana tugas Kepala BPS karena pejabat sebelumnya itu mengundurkan diri dan kemudian memilih menjadi Widya Iswara di Provinsi Jawa Timur. Sementara Kepala Badan Sandi dan Cyber Nasional Letnan Jenderal TNI Nugroho Sulistianto juga sudah ditunjuk oleh Panglima TNI menggantikan pejabat sebelumnya Letnan Jenderal TNI Hinsa Siburian itu pada tanggal 6 Desember lalu. Namun baru dilantik sekarang. Lepas dari terminologi dicopot atau mengundurkan diri seperti yang dilakukan oleh Menristek, namun yang jelas telah terjadi pergantian pejabat di kabinet atau lazimnya sebenarnya khususnya untuk menteri itu disebut sebagai reshuffle. Soal reshuffle ini kan sesungguhnya menjadi salah satu tuntutan publik terhadap pemerintahan Prabowo, termasuk juga yang sekarang ini sedang diserukan secara gencar oleh mahasiswa yang melakukan beberapa aksi unjuk rasa, bukan beberapa aksi yang melakukan aksi unjuk rasa yang meluas di seluruh Indonesia dengan tagar peringatan darurat Indonesia gelap. Publik itu menghendaki dilakukan reshuffle pertama para pejabat yang memang tidak kapabel dan juga melakukan blunder-blunder itu untuk dicopot. Sebenarnya Menteri Satrio ini juga termasuk dalam daftar itu. Yang kedua, ini para menteri titipan Jokowi yang membuat Prabowo tidak bisa mandiri karena Jokowi tetap mengendalikan Prabowo dan pemerintahnya melalui orang-orang dia yang jadi menteri itu. Tentu saja kalau kemudian digabungkan tuntutan tadi atau kita sebut tuntutan yang ketiga ya yang orangnya Jokowi, apalagi mereka yang tidak kapabel atau melakukan blunder. Siapa saja menteri Jokowi yang masuk dalam daftar harus dicopot? Yang pertama adalah Budi Ari. Budi Ari ini adalah Menteri Koperasi yang sebelumnya dia menjabat sebagai Menkominfo pada pemerintahannya Jokowi, dan ini banyak yang mengkait-kaitkan dengan skandal judol ya di Menkominfo. Terus yang kedua, tentu saja ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar yang blundernya kemudian membuat Indonesia seperti dalam kondisi darurat, benar-benar darurat karena emak-emak bersama dengan juga anak-anaknya dan suaminya juga itu antri untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram. Ini akibat kebijakan dari Bahlil yang melarang para pengecer atau warung-warung di kampung-kampung itu untuk menjual LPG 3 kilogram. Alasannya pertama ya supaya subsidi untuk gas 3 kilogram itu tepat sasaran. Yang kedua agar rakyat mendapat harga yang murah karena katanya dia ada yang memainkan harga itu. Tapi realisasinya yang terjadi justru malah kayak sengsara, antrian di mana-mana, bahkan menyebabkan adanya yang sampai meninggal dunia. Sementara kalau menyasar menteri partai dan non-partai, daftarnya ini kalau yang harus direshuffle lebih panjang ya. Yang awal-awal tentu saja kalau ngomongin menteri partai, Yandri Susanto itu menteri PAN yang baru awal-awal sudah blunder, memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Banyak sekali menteri-menteri lain yang daftarnya cukup panjang. Namun dipastikan kalau untuk menteri-menterinya atau orang-orangnya Jokowi di kabinet, apalagi kalau kemudian menterinya Jokowi itu juga adalah orang partai yang ada di kabinet, rasanya Prabowo nggak mungkin lagi menyentuhnya ya. Kenapa? Karena setelah Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih secara terbuka kepada Jokowi pada hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17 yang berlangsung hari Sabtu lalu di Sentul, itu sudah selesai. Ya, nggak mungkin ya Prabowo memecat orang-orangnya Jokowi. Bagaimana?
Mungkin Prabowo cuma memecat orang-orang Jokowi. Kalau toh dia itu mau melakukan reshuffle, pastilah itu harus seizin dari Jokowi. Memang berani dengan melawan guru ya, yang bukan hanya guru kan, dia juga yang seperti dikatakan oleh Prabowo itu yang memenang, dia bisa menang Pilpres kemarin ya karena didukung oleh Jokowi. Sebenarnya bukan hanya didukung, tapi juga melakukan operasi-operasi politik dengan memanfaatkan posisinya sebagai presiden. Bagaimana dengan menteri dari unsur parpol? Tadi saya menyebutkan kan juga parpolnya ada juga yang memang parpol dan orangnya Jokowi. Ini lebih berat lagi untuk di reshuffle. Nah, seperti Bahlil ini sudah parpol, dia ketua umum partai politik ini Golkar dan dia juga orang dekatnya Jokowi. Jadi ini double-double walaupun Bahlil itu melakukan kesalahan yang sangat berat seperti kemarin itu, krisis LPG 3 kg, nggak mungkin Pak Prabowo berani menyentuhnya ini tanpa sekali lagi tanpa seizin dari Jokowi. Sementara partai-partai yang itu tidak ada kaitannya dengan Jokowi, partai mana yang tidak ada kaitannya dengan Jokowi ya? Oh ada ini partai-partai yang sebenarnya berasal dari partai koalisi perubahan yang mendukung Anies. Tapi itu pun juga nggak sepenuhnya tidak ada pengaruhnya Jokowi ya karena Partai Nasdem dan PKB itu kan tadinya juga bagian dari Jokowi pada periode pertama. Hanya PKS sebenarnya yang tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Tapi kan belakangan kemudian dalam Pilkada Jakarta misalnya PKS bisa disebut itu berkoalisi dengan Jokowi juga begitu. Oke lah, tapi kita sebut saja ada partai-partai yang mungkin tidak ada kaitannya dengan Jokowi, itu pun juga tidak mungkin di reshuffle. Kenapa? Karena Prabowo kan sudah menawarkan untuk koalisi permanen. Artinya Prabowo itu benar-benar berharap partai-partai yang ada sekarang di kabinet Kim Plus itu ya. Apa sih partainya banyak sekali di situ. Ya kita sebut kecualinya saja lah. Kecuali PDIP itu ya. Dia tentu berharap bahwa Kim Plus itu tetap utuh. Dan syukur-syukur nanti kalau di ujung-ujungnya PDIP itu juga bergabung. Artinya partai-partai yang ada itu semua bergabung di dalam pemerintahan. Nah dengan cara seperti itu ya nggak mungkin Pak Prabowo melakukan reshuffle terhadap para menteri dari parpol. Kecuali kalau sudah benar-benar nggak bisa tertolong ya. Masa Pak Prabowo mengajak koalisi permanen tapi kemudian menterinya di reshuffle. Jadi yang rawan itu untuk di reshuffle adalah menteri non partai dan tapi ini jelas dia tidak punya backup parpol ataupun backup ormas keagamaan atau backup orang-orang kuat gitu ya karena faktor oligarki, faktor pengusaha besar itu juga ada unsurnya di kabinetnya Pak Prabowo. Nah, sebutlah misalnya NU dan Muhammadiyah, menteri-menteri yang ada dan dukungannya pasti sangat diharapkan Pak Prabowo agar pemerintahannya stabil. Ya nggak mungkin menteri-menteri dari ormas ini juga di reshuffle oleh Pak Prabowo gitu. Kalau toh dikocok ulang mungkin akan ditempatkan di pos lain lah ya. Tapi nggak mungkin dipecat gitu ya. Bahkan ini Profesor Brian Iliarto yang baru saja menggantikan Satrio menjadi Mendikristi ini juga dia kendati dia seorang profesional akademi dari ITB, profesor, ilmuwan top, tapi tetap dia punya latar belakang embel-embel dukungan ormas karena dia adalah pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Jadi dia ini mantap, dia profesional dan kemudian juga didukung oleh ormas keagamaan. Isyarat bahwa Prabowo sesungguhnya akan mencopot Satrio, karena ini Satrio ini kan termasuk yang tidak punya backup dari partai politik dan juga dari ormas keagamaan, kecuali dia disebut-sebut sebagai orang dekatnya dari Pak Luhut Panjaitan. Sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Prabowo. Jadi dia akan mencopot menteri, tapi akan mempertahankan para menteri dari parpol. Termasuk tentu saja dalam hal ini adalah menteri-menterinya Jokowi. Ini ketika Pak Prabowo mengumpulkan para petinggi Kim Plus di Hambalang hari Jumat lalu. Itu setelah sehari sebelumnya dia ditetapkan atau didaulat oleh Partai Gerindra untuk menjadi ketua umum, ketua dewan pembina, formatur tunggal sekaligus sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Itu sehari kemudian kan Prabowo mengumpulkan koalisi Kim Plus dan dia menawarkan koalisi permanen. Dan sinyal itu disampaikan oleh Prabowo yang dia menyatakan bahwa dia memuji para menteri-menteri dari parpol yang kata dia bagus-bagus karena menurutnya nggak mungkin parpol itu mengirimkan menterinya itu kalau tidak bagus karena ini juga menyangkut nama baik dari partai tersebut. Jadi kalau ini sekali ini yang disebut sebagai reshuffle apalagi reshuffle jilid 2 saya kira ini nggak terlalu tepat karena dalam pengertian kocok ulang kabinet ya. Kalau disebut reshuffle kabinet itu kan kocok ulang kabinet. Lebih tepat ini sebenarnya mengisi pos yang ditinggalkan oleh menterinya karena mengundurkan diri sebagaimana pengakuan Satrio
Sumantri Brojonegoro tadi. Reshuffle itu biasanya dilakukan mempertimbangkan kecakapan dan kinerja dari para menteri, dan kedua itu karena pertimbangan politik karena parpol tidak lagi sejalan dengan pemerintahan yang ada sekarang. Tapi dengan posisi Jokowi yang ditempatkan sangat tinggi oleh Prabowo sebagai guru dan juga membuatnya katanya nggak mungkin dia menang kalau tanpa bantuan dari Jokowi, serta keinginan Prabowo untuk membentuk koalisi permanen, reshuffle kabinet itu tidak mungkin ya dilakukan. Kecuali mungkin terjadi kalau ada menterinya yang sudah parah betul, dia ditarik oleh partainya dan kemudian diganti oleh menteri yang lain, gitu, oleh personil yang lain. Ada juga pengecualian, ini di luar tadi ya, di luar bahwa semuanya berjalan normal. Itu pertama misalnya tekanan publik yang sangat kuat dan terjadi krisis, itu bisa krisis di ekonomi maupun kemudian diikuti dengan krisis politik, itu pasti akan dilakukan reshuffle kabinet. Kedua, ada partai politik yang menarik diri dari koalisi dan keluar dari kabinet, ya ini juga sangat mungkin dilakukan reshuffle. Tapi saya kira ini kan pengumuman dari Pak Prabowo untuk melakukan atau membentuk koalisi permanen itu dilakukan di awal pemerintahan. Ini baru 100 hari, lewat 100 hari lah. 100 hari lewat beberapa hari sudah menawarkan untuk koalisi permanen. Jadi saya kira partai-partai politik juga tidak mau konyol ya kalau sekarang kemudian melakukan perlawanan atau bersikap kritis atau menolak bahkan masuk dalam koalisi permanen pemerintahnya Prabowo. Itu mungkin akan terjadi nanti setelah seperti dikatakan oleh Prabowo sendiri ketika dia pidato di hari ulang tahun Partai Gerindra yang